Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Kembali bersama saya Letnan Kolonel Sesti Lempit dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Prajurit segmen kedua pada bab yang pertama. Perjanjian prajurit. Perjanjian prajurit atau asas-asas peperangan dimulai dengan pernyataan iman dan komitmen. Perjanjian ini merangkum pengalaman dan keinginan rekrut. Setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, saya ingin menjadi anggota gerejanya sebagai seorang prajurit bala keselamatan. Oleh sebab itu, dengan pertolongan anugerah Allah, saat ini juga saya ingin melakukan suatu perjanjian suci. Perjanjian diawali dengan deklarasi 11 pernyataan iman bala keselamatan, yaitu doktrin bala keselamatan. Saya percaya dan menaati kebenaran-kebenaran firman Allah seperti yang tercantum di dalam pokok-pokok keyakinan bala keselamatan seperti yang tertera di bawah ini. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Suci, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa. Tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka. Dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia
kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Bagian kedua dari perjanjian prajurit menyatakan keyakinan dan nilai-nilai serta gaya hidup yang dipilih mengalir dari mereka harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari setiap prajurit bala keselamatan. Pernyataan tersebut adalah rangkuman dari hubungan kita dengan Kristus yang merupakan dasar dari keseluruhan hidup kita. Kalimat "saya berjanji" menunjukkan keinginan yang kuat atas apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, untuk hidup dengan mencerminkan dan bersaksi atas keselamatan kita. Kasih Allah kepada kita menyediakan sumber daya yang kita perlukan untuk melakukannya dengan kasih yang setia dan ketaatan. Saya berjanji untuk mengikuti kehendak Roh Kudus dan selalu menaati bimbingannya di dalam hidupku, bertumbuh dalam anugerah Allah melalui ibadah doa, pelayanan, dan pembacaan Alkitab. Saya berjanji untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah dan bukan dunia. Saya berjanji untuk menjaga ketulusan hati dalam setiap bidang kehidupanku, dengan tidak berpikir, berbicara, dan bertindak jahat, kotor, tidak jujur, munafik, cabul, dan tidak senonoh. Saya berjanji untuk menjunjung tinggi norma-norma Kristen dalam hal berhubungan dengan sesama yang lain, keluargaku, tetangga-tetanggaku, rekan-rekanku, sesama prajurit, mereka yang berada dalam lingkup tanggung jawabku, mereka yang kepadanya aku bertanggung jawab, dan masyarakat luas lainnya. Saya berjanji untuk memelihara dan menjunjung tinggi kesucian lembaga pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Saya berjanji untuk menjadi pengurus yang baik dalam mengatur waktu dan bakatku, uang dan harta milikku, jasmaniku, pikiranku, dan hidup rohaniku, karena saya bertanggung jawab kepada Tuhan bagi semua hal tadi. Saya berjanji untuk tidak meminum minuman keras yang mengandung alkohol, tidak menghisap rokok atau mengunyah tembakau, tidak menggunakan obat-obat bius kecuali untuk tujuan pengobatan, tidak berjudi, menjauhi pornografi, tidak terlibat dalam kegiatan okultisme, dan menjauhi segala perkara yang dapat memperbudak tubuh jasmani dan rohaniku. Saya berjanji untuk tetap setia pada waktu dan tujuan Allah dalam mendirikan bala keselamatan, menyampaikan kabar tentang Yesus Kristus, berusaha membawa orang lain kepadanya, dan demi namanya menolong sesama yang susah dan menderita. Saya berjanji untuk berperan aktif dengan bekerja, beribadah, dan bersaksi dalam kegiatan Korops sesuai dengan kemampuan yang ada padaku, mempersembahkan bagian yang sebesar mungkin dari semua penghasilanku guna mendukung semua bentuk pelayanan dalam Korops, dalam pelayanan bala keselamatan sedunia pada umumnya. Saya berjanji untuk tetap setia pada asas dan tujuan bala keselamatan dan menaati peraturan-peraturannya, patuh kepada para pemimpinnya, dan senantiasa menunjukkan jiwa keprajuritan dalam bala keselamatan, baik pada saat-saat yang menyenangkan maupun pada masa-masa penderitaan. Akhirnya, prajurit akan membuat pernyataan. Kini saya meminta semua yang hadir untuk menjadi saksi bahwa saya mengadakan perjanjian ini menurut kemauanku sendiri, karena yakin bahwa kasih Kristus yang telah mati dan yang kini hidup untuk menyelamatkanku telah mendorongku untuk menyerahkan hidupku ini dan melayani Dia demi keselamatan seisi dunia ini. Dan oleh sebab itu, di sini saya menyatakan keputusanku bahwa dengan pertolongan Allah, saat ini saya menjadi seorang prajurit bala keselamatan yang sejati. Menjadi refleksi kita bersama. Apakah artinya bagi kita membuat sebuah perjanjian dengan Allah?
kita akan menjawabnya dalam perenungan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Terima kasih karena telah membaca bersama dengan kami buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Ikuti bab 1 segmen ketiga pada hari Kamis 12 Mei 2022. Tuhan Yesus memberkati.